berikutnya adalah bagaimana memulai dan jalankan bisnis ini, apa resikonya, siapa target bisnis ini. Wah, ini udah mulai teknis nih. Kalau yang teknis-teknis gini saya akan mengundang yang jagonya teknis juga gitu ya. Jadi saya akan mengundang seorang yang luar biasa, Bapak David Chandra. Bapak David. Ya, Bro Nah, ini Eka. teknis banget nih, Bro. Ini silakan, Bro. Oke, saya sama Bro Eka kita ini goeser ya, bukan ya? Udah lama nggak goes ya. Oke, saya jawab nomor berikutnya ya. Jadi pertanyaannya tadi apa? Bagaimana mulai dan jalankan bisnis ini? Apa resikonya? Siapa target bisnisnya? Borongan sekalian ya. Oke, bagaimana cara mulainya? Simple, join. Ya, jadi jangan bilang gitu. Dulu ada orang gitu ya, gue mau cari orangnya dulu lah yang mau beli, baru join dulu. Ya, dijamin tidak pernah akan berhasil. Ya kan, kalau berhasil pun ya paling 1-2 orang gitu loh. Karena prinsipnya satu, kalau dulu saya dikasih tahu gitu. Kan ada orang mau buka restoran ya. Pertanyaannya buka restoran dulu atau cari yang mau makan dulu. Nah, pasti buka dulu restorannya. Benar nggak? Setelah buka, baru kita promosi supaya orang datang makan di restoran kita. Tapi kan kita nggak mungkin cari 100 orang gitu kan. Kita promosiin selebaran, tapi bilang, nanti ya kalau udah ada 100 orang mau makan, baru dibuka restorannya. Nah, ya itu sebenarnya prinsip dasar lah ya. Jadi memang harus dibuka dulu. Jadi gimana caranya? Ya udah join aja. Kita ada 4 level ya, dari silver sampai diamond. Yang terbaik adalah diamond. Ya, tapi kalau orang bilang saya mau masuk dari silver dulu, ya udah silakan gitu loh, dan mulai gitu ya. Nanti setelah join, nanti ada caranya. Ya nanti kalau mau lebih teknis lagi boleh tanya sama yang mengundang seperti apa. Don't worry brother sister, tadi ada yang sharing bilang enaknya di bisnis adalah kita punya mentor. Ya kan, punya mentor. Kalau di dunia konvensional kita bilangnya apa ya? Konsultan ya. Benar nggak? Kalau konsultan di dunia konvensional itu bayar dan mahal, ya kan, dihitung jam-jaman. Ya ketemunya cuma bisa sebulan sekali atau seminggu sekali gitu loh. Tapi kalau di sini anytime, 24/7 orang bilang ya gitu loh. Jadi boleh tanya nanti sama yang mengundang, boleh sama tanya sama mentornya, gimana sih cara jalannya seperti apa gitu ya. Nanti harus buat daftar nama, nanti diajarin gimana cara mengundang dan segala macamnya. Ya itu akan panjang kali lebar. Ada sesi tersendiri. Ya biasanya kita di FFGO atau di follow through kita ada sesi tersendiri untuk bagaimana cara jalankan bisnis ini. Ya. Nah, resikonya apa? Ini menarik ya. Jadi setiap bisnis pasti ada resikonya. Ada nggak bisnis ini resikonya? Ada, pasti. Ya. Satu, resikonya apa? Ditolak orang. Ya, itu udah pasti. Karena kita menawarkan sesuatu. Betul nggak? Menawarkan sesuatu dari sisi produk atau dari opportunity-nya. Gitu. Dan pada saat kita tawarin, pasti ada orang yang suka. Dan ada orang yang beli, istilahnya. Ada orang yang ambil, tapi ada juga yang enggak. Gitu loh. Karena kan beda-beda ya. Nggak ada yang bilang 100%. Kalau ada orang bilang 100%, kita bisa nawarin orang itu akan ambil, saya mau tuh. Tanya gimana caranya. Ya, saya yakin di dunia sales marketing pun tidak ada yang 100%. Ya kan? Biasanya rata-rata sekitar 10-30%. Jadi resikonya apa? Resikonya ditolak orang. Gitu loh. Resiko kedua juga ada. Ya, jadi kaya. Orang bilang gitu ya. Karena nggak bisa ditolak itu juga ya. Duitnya datang tuh setiap minggu tuh datang gerubuk makin besar makin besar. Itu juga resiko. Ya kalau nggak mau diterima nggak apa-apa, boleh kasih ke saya dengan sukarela. I'm a great receiver ya, jadi boleh saya terima gitu. Dari sisi produk ada resiko nggak? Sebenarnya nggak ada resiko, brother sister, karena selama ini yang kita lakukan juga sama. Kita beli produk, kalau kita lihat kita merasa produknya bagus, produknya cocok, dan kita referensi ke orang. Dan selama ini biasanya kita nggak pernah dibayar, ya kan? Contoh, saya buka nih ya. Saya ini penggemar makan kuotie. Nah, kuotie dan choy pan. Ya, kalau yang orang Chinese tahu tuh ya, kuotie dan choy pan. Ya, kuotie kesukaan saya itu ada di Mangga Besar. Wah, saya kasih tahu hari ini. Saya nggak dapat apa-apa nih ya. Benar itu.
itu langganan quote saya ya. Sampai saya punya nomor WA-nya, jadi saya bisa pesan, saya kirim gitu kan. Anak saya juga suka tuh, gitu. Dan selama ini saya selalu referensi ke mereka gitu. Tapi saya nggak pernah dibayar, ya kan. Jadi ya itu sebenarnya prinsip dasar ya. Jadi kalau dibilang ditanya apa resiko di sini, sebenarnya boleh dibilang hampir tidak ada resiko. Kenapa? Karena we buy product, we get product. Actually the business is free. Ya, jadi brand sister bisa bisa ada pilihan brand sister. Kalau cuma sekedar pemakai doang, saya nggak mau kenalin orang, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau brother sister bisa sharing sesuatu yang baik, kayak tadi Sis Helen dan Sis Tris juga cerita, saya bisa sharing nih, saya bisa berbagi nih dari sisi produk, dari sisi perubahan mindset kepada orang gitu kan. Loh, kenapa enggak? Itu kan sesuatu yang baik kan, betul nggak? Sesuatu yang dibutuhkan saat ini, kalau menurut saya ya, dari sisi produk dan dari sisi perubahan mindset. Ya, oke. Jadi itu dari sisi resikonya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa target di bisnis ini? Ya, si Selani barusan bilang apa tuh Aloy, ya, saya nggak tahu deh ya. Nanti kita bertukar cerita makanan ya, Tangerang versus Jakarta gitu ya. Oke, berikutnya apa? Siapa target di bisnis ini? Oke, targetnya adalah semua orang yang masih bernafas. Ya, targetnya binatang boleh nggak? Boleh, brand sister. Ini intermezzo ya, saya baru kemarin ngobrol sama teman saya yang pencipta binatang. Ternyata sekarang ada profesi baru namanya animal communicator. Ya, jadi orang itu bisa berkomunikasi dengan binatang. Nah, jadi brand sister kalau mau coba prospek kucing, ya, atau prospek ini ya, dogi gitu ya, mungkin bisa pakai jasanya ya. Siapa tahu binatangnya kalau dikasih alpha spin atau dikasih alpha meta dia suka, teman dia nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi itu menarik. Jadi ada profesi baru namanya animal communicator. Dia bisa menghubung, dia bisa tahu tuh binatangnya mau apa, binatangnya suka apa enggak gitu. Ya, kembali ke sini. Jadi kalau tanya target marketnya siapa, sebenarnya semua orang. Contoh tadi ditanya apa yang ditawarkan adalah satu peluang. Zaman saat ini siapa yang nggak butuh peluang? Ya kan, kalau kita bilang dari sisi anak yang baru lulus kuliah butuh uang, anak yang masih kuliah mereka mau kerjain part time nggak? Boleh nggak? Boleh aja gitu kan. Atau orang yang sudah kerja lama mereka mau side income, boleh nggak? Boleh. Atau mereka mau lakukan bisnis ini buat dapat passive income, bangun passive income-nya, boleh nggak? Boleh. Berarti kan dari sisi peluangnya. Nah, kedua tadi yang saya cerita bahwa bisa nggak masuk dari sisi produk? Bisa dong. Tadi sisa ini cerita pembalut wanita. Ayo, wanita mana yang nggak pakai pembalut setiap bulannya? Ayo, berarti kan marketnya besar banget, ya kan? Kalau bicara Alpha Spin, siapa yang nggak punya gadget saat ini? Atau siapa yang saat ini di rumahnya nggak pakai WiFi? Nah, ya kan? Atau yang menggunakan paket data, misalnya. Kalau saya bilang saya nggak pakai WiFi, saya pakainya pakai data ya. Tapi kan tetap berarti kan pakai 4G-nya atau 5G-nya. Artinya butuh proteksi. Nah, artinya dari sisi produk kita bisa tawarkan juga ke mereka. Artinya kalau ditanya target marketnya adalah besar. Dan yang tadi Bu Floren bilang, khusus di zaman pada saat kita pandemi ini dan kita menggunakan teknologi yang namanya Zoom, artinya target market kita bertambah luas. Ya kan, tadinya cuma mungkin ketemu sekarang kita bisa di Zoom misalnya. Jadi, nah itu kan maksudnya memperluas kita punya prospek target market kita. Nah, jadi itu jawaban dari saya. Artinya memang target market bisnisnya besar banget. Ya, oke, itu aja. Thank you, Bro Eka. Oke, keren banget, Bro David. Ya, luar biasa ya. Jadi memang step by step-nya itu ada. Jadi jangan khawatir yang bertanya ya. Pasti nanti kalau misalnya join ada FFG, ada programnya bagaimana bisa menjalankan secara teknisnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini